Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humairah Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali bermuajah walaupun lewat media. Tak lupa salawat iring salam tentunya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya syafaat para nabi pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang syafaat, syafaat adalah perkara yang wajib diimani oleh setiap mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, karena tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Sebut saja surah Al-Baqarah ayat 255, Al-Anbiya ayat 28, dan juga An-Najm ayat 26 dan yang lainnya. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likullin nabi da'watun mustajab, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap para nabi itu memiliki doa yang akan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi seluruh para nabi tergesa-gesa dalam doa tersebut sehingga mereka meminta di dunia, kecuali diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Contoh saja Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya sudah mulai berani kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahkan sudah mengancam untuk melakukan pembunuhan, sementara Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah berusaha untuk mendakwai kaumnya dengan berbagai macam retorika dan uslub, tetapi hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kaumnya justru menentang Nuh alaihi salatu wassalam. Bukan hanya itu saja, kaumnya mulai melawan dan mengancam dengan pembunuhan.
sehingga Nuh alaihi salatu wassalam terpaksa berdoa kehancuran, dan dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir, ya Rabb, aku sudah mulai dikalahkan, maka berilah pertolongan kepadaku. Sampai dia mengatakan, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Rabb, jangan kau sisakan ada yang hidup di permukaan bumi dari orang-orang kafir kecuali kau binasakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doanya Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga Allah kirimkan tufan yang sangat besar dan meluluh lantakkan seluruh umatnya kecuali orang-orang yang berada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Dan para nabi yang lainnya, mereka meminta kehancuran kepada kaumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa para nabinya dan mengabulkannya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, tetapi aku sembunyikan doaku ini untuk kujadikan syafaat pada hari kiamat bagi seluruh umatku. Makanya ketika dua malaikat penjaga bukit yang ada di negeri Taif menawarkan untuk melemparkan dua bukit itu kepada penduduk Taif yang sudah menyakiti Rasul, Nabi SAW tidak melakukan seperti yang dilakukan Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun, ya Rabb, berikan saja petunjuk kepada mereka, kirimkan saja hidayahmu kepada mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu bahwa saya ini seorang nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dan ini menunjukkan kasih sayang Rasul kepada umatnya kita semuanya, dan sebagai dalil bahwa ada syafaat para nabi pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi SAW diunggulkan dari seluruh para nabi dan rasul. Dia diizinkan untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada siapapun dari kalangan nabi sebelumku. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Artinya di sini syafaatul uzma, karena seluruh para nabi memberikan syafaat, tetapi syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, tidak diberikan kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Kenapa syafaatul uzma ini hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan tidak diberikan kepada para nabi bahkan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan tentang kisah syafaatul uzma ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia, sejak manusia yang awal sampai yang terakhir, Anda bisa bayangkan berapa jumlah manusia kala itu berkumpul di padang mahsyar. Sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai orang yang terakhir meninggal saat kiamat dibangkitkan. Tentu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
lah manusia sebanyak itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat dicucurkan dari badan-badan mereka karena panas yang bersangatan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Posisi mereka hanya bisa berdiri dan tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dahsyat luar biasa. Manusia kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. Kondisi mereka luar biasa, sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Sehingga akhirnya kemudian mulailah manusia itu berfikir untuk mendatangi para nabi. Maka mulailah seluruh manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu lak isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Maka mulailah mereka berdialog dengan Adam alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, ya Adam, bukankah engkau adalah bapak kami, bapak manusia semuanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirimu dengan tangannya, meniupkan langsung ruh ke dalam hatimu, kepada jasadmu oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu dan mereka sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami ya Adam. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah sedih dan iba melihat kondisi seluruh turunan wahai Adam? Tapi apa jawaban Adam alaihi salatu wassalam? Adam alaihi salatu wassalam tidak sanggup memberikan syafaat kepada seluruh turunannya, sehingga dia memberikan uzur kepada kita semua dan mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab qablahu wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu. Kata Adam alaihi salatu wassalam, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena Rabbku pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah ia murka sebelum dan sesudahnya. Apa kemurkaan Allah kepada Adam sehingga Adam tidak bisa berikan syafaat kepada seluruh turunannya? Adam memberitahu, innahu qad nahani anis syajarati fa asaitu. Dulu waktu di sorga kata Adam, aku pernah dilarang tidak boleh mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi aku bermaksiat akan perintah Allah Azza wa Jalla sehingga aku diturunkan dari sorga ke bumi. Maka Adam mengatakan, nafsi 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 nafsi, uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Tapi Adam alaihi salatu wassalam menyarankan, idhabu ila ghairi idhabu ila, sebaiknya kalian menyingkir dari diriku, pergi dari sisiku, temuilah Nuh alaihi salatu wassalam, barangkali dia bisa berikan syafaat kepada kalian. Maka ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita umatnya, anak turunannya, maka bergeraklah seluruh manusia menemui Nuh alaihi salatu wassalam.
Kemudian mereka mulai berdialog di hadapan Nuh dan mengatakan, ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ardi wa qad sammakallahu abdan syakura. Nuh, bukankah engkau adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kepadamu bahwa engkau adalah abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Artinya engkau dekat dengan Allah. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba kepada kami, tidakkah kau bersedih kepada kami? Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam berikan alasan dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Karena sesungguhnya Rabbku, kata Nuh alaihi salatu wassalam, pernah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan seperti itu? Karena Nuh alaihi salatu wassalam pernah tidak sabar ketika berdakwah kepada umatnya, kemudian umatnya mulai mengancam dirinya. Terpaksa Nuh mengeluarkan doa mustajabnya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan seluruh kaumnya, dan mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu orang kafir di permukaan bumi ini kecuali kau binasakan. Nafsi, 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 kata, uruslah diri kalian, uruslah diri kalian, dan uruslah diri kalian. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, sebaiknya kalian pergi dari sisiku, tapi kusarankan kalian, cobalah kalian pergi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman. Boleh jadi dia bisa berikan syafaat kepada kalian. Maka bergeraklah manusia setelah menemui Adam kemudian Nuh, maka mereka pun bergerak kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian mulai berdialog dengan mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khalilullah min ahli al-ardi. Wahai Ibrahim, bukankah engkau adalah Nabi Allah, bahkan engkau adalah Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, dan engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di permukaan bumi. Artinya engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbik, kalau begitu berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu ya Ibrahim. Ala tara ila ma nahnu fi, coba lihat kondisi kami semuanya, cobalah lihat kondisi kami. Kami banjir dengan keringat, kami kesulitan, tidakkah kau iba melihat kami? Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun tidak sanggup berikan syafaatul uzma. Dia pun mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku pernah murka pada suatu hari kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat, karena aku dulu pernah berdusta 3 kali dusta. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdusta, dustanya Ibrahim tentu berbeda dengan dustanya kita. Kalau kita berdusta terkadang hanya untuk menutupi aib kita, menutupi ketidakmampuan kita, atau mengambil hak orang lain,
atau mendolimi orang lain, atau untuk mengambil sebuah keuntungan sehingga kita berdusta. Tapi Ibrahim berdusta bukan untuk itu. Ibrahim itu berdusta karena kemaslahatan dakwah. Pertama, ketika ayahnya mengajak Ibrahim Azar untuk ikut pesta pora bersama Namrud dan seluruh masyarakat Babil, Ibrahim mengatakan, engkau saja wahai abi pergi sana, fa inni sakim, saya sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Dia sedang merencanakan untuk menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala Namrud dan juga kaumnya. Maka ketika ayahnya sudah pergi, dia pun keluar, kemudian masuk ke ruangan berhala-berhala Namrud, kemudian dihancurkan seluruh berhala-berhala itu, kemudian disisakan satu berhala yang sangat besar, kemudian dikalungkan palunya di leher ke berhala itu. Ketika selesai ulang tahun Namrud atau ulang tahun kerajaan Babil, Namrud tahu bahwa berhalanya dihancurkan oleh seseorang yang tidak tahu siapa dia. Sehingga Namrud kemudian mengerahkan seluruh mata-mata. Akhirnya kemudian ketahuanlah bahwa yang menghancurkan patung-patung itu adalah Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim, kemudian ditanya, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan dan menghancurkan patung-patung kami ini semua, hai Ibrahim? Maka Ibrahim kemudian berdusta dan mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang melakukan itu patung yang paling besar yang ini, bukan saya. Artinya bahwa dustanya Ibrahim untuk kemaslahatan dakwah. Kemudian juga yang ketiga, ketika dia berdusta kepada Raja Mesir yang zalim dan mengatakan kepada istrinya, jangan kau katakan kau istriku, tapi katakanlah kau saudariku, karena kalau dia tahu dia istriku, engkau akan diambilnya dan mereka akan membunuh diriku. Jadi Ibrahim berdusta itu supaya menyelamatkan kehormatan keluarganya. Tetapi itu pula yang menjadikan penghalang Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Sehingga Ibrahim mengatakan, nafsi, 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 uruslah diri kalian, uruslah diri kalian, aku tidak sanggup berikan syafaat kepada kalian. Tapi Ibrahim mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, sebaiknya menyingkirlah kalian dariku, coba temui Musa, barangkali Musa bisa memberikan syafaat kepada kalian. Bergeraklah manusia mengarah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Mulailah kemudian mereka berdialog dengan Musa dan memuji Musa dan mengatakan, ya Musa anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas. Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah utamakan dirimu dengan risalahnya, dengan kalamnya. Engkau adalah kalimullah, artinya engkau bisa bicara dengan Allah azza wa jalla. Engkau berbeda dengan para nabi yang lainnya. Engkau bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Isfa' lana ila rabbik, cobalah kau datang kepada Rabbmu, mintakan syafaat untuk kami semua. Ala taro ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba melihat kondisi kami wahai Musa? Lihat kondisi kami, kami kepanasan, keringat bercucuran, sebagian kami tenggelam dengan keringatnya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kami kesulitan wahai Musa. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam pun berikan udzur bahwa dia tidak sanggup berikan syafaat itu, dan dia mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Maaf saja, aku pernah mendapatkan kemurkaan Allah, dan Allah tidak pernah murka sebelum seperti itu ataupun sesudahnya kepadaku. Wa inni qad qataltu nafsan, aku sudah pernah membunuh jiwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alaihi salatu wassalam ketika membunuh seseorang itu bukan karena ada unsur kesengajaan, tidak. Dia sedang lewat, kemudian ada anak muda dari Bani Israel
dari kabilahnya Musa sedang berkelahi dengan anak muda dari kabilah Kibti, kabilahnya Fir'aun. Dan anak muda dari kabilah Bani Israel ini hendak mengambil haknya kepada anak muda dari kabilah Kibti. Jadi Bani Israel ini, anak muda dari Bani Israel, posisi yang benar. Musa sedang lewat. Kemudian anak muda ini mengatakan, "Ya Musa, tolonglah diriku, aku tidak bisa untuk membela diri atau mengalahkan anak muda itu." Maka Musa pun kemudian menolong anak muda itu. Kemudian ketika Musa diserang, maka Musa menangkis dengan tangannya. Kemudian anak muda itu terpental. Tiba-tiba anak muda itu meninggal. Artinya Musa tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh orang, tapi sebab itu pula Musa tidak bisa berikan syafaat kepada seluruh manusia. Sehingga Musa mengatakan, "Nafsi, nafsi, 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 uruslah diri kalian, uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa bin Maryam. Sebaiknya kalian pergi dariku, cobalah kalian temui Isa bin Maryam, boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada kalian." Fayatuna Isa, mulailah mereka datang kepada Isa bin Maryam. Fayaqulun, dan mereka mulai berdialog dengan Isa dan mengatakan, "Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya." Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya kun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam. Kemudian Allah meniupkan ruh kepada dirimu dan engkau bisa bicara ketika engkau dalam ayunan atau pangkuan, kau masih bayi, kau sudah diberikan mukjizat bisa bicara. Artinya kau sangat diistimewakan Allah, kau dekat dengan Allah. Cobalah bicara dengan Allah. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami wahai Isa. Ala taro ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Tetapi Musa tidak menyebutkan uzurnya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya berikan uzur kenapa tidak bisa berikan syafaat. Tapi Isa hanya mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kalau kalian pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia bisa berikan syafaat untuk kalian. Maka mulailah fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mulailah mereka berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa anta khatamul anbiya'i war rusul wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Isfa' lana ila rabbik." Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah utusan Allah? Engkaulah yang mengakhiri seluruh kenabian dan seluruh kerasulan, dan Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Cobalah minta syafaat kepada Rabbmu untuk kami wahai Muhammad. Tidakkah kau melihat kondisi kami? Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba melihat kami wahai Muhammad? Akhirnya kemudian Nabi SAW ada mengatakan, ana laha, akan ku coba. Maka Nabi SAW fantalaqa, beliau pun pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, fa'ati tahtal arshi fa'aqa'u sajidan li rabbi. Aku pun, kata Rasul, mulai mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsy. Kemudian aku pun sujud kepada Rabbku, dan aku terus sujud kepada Rabbku. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala datang menemui diriku dan mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'saka, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepala,
mintalah kau akan diberi, bicara kau akan didengar. Mintalah syafaat, kau akan kuberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa'akul, dan aku katakan di hadapan Rabbku, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku wahai Rabb, tolonglah mereka, berikan syafaat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, udkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah. Saya akan memasukkan dari umatmu orang yang tidak terkena hisab kepada mereka dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu sorga. Ma'asyiral muslimin, sampai akhirnya Nabi SAW di hujung hadis mengatakan, walladhi nafsi biyadi, innama bainal misra'aini min masari'il jannati kama baina Makkah wa Hajar, atau kama baina Makkah wal Ihsan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dua pintu daun sorga itu sangat lebar dan sangat luas sekali, antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra dan Ihsa yang ada di Ihsa, artinya di Syam ataupun di Busra di Irak, menunjukkan luasnya pintu sorga itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mulai memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Tentu manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, as'alun nas yaumal qiyamah bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah syafaatul udzma, syafaat yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada syafaat khusus yang lainnya. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib soal keadaan pamannya Abu Talib yang sangat dicintai dan mencintai itu. Karena kita tahu Abu Talib ini meninggal dalam kondisi kafir, sampai dia meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakan keislamannya. Tetapi jasanya luar biasa untuk menopang dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika wafatnya, tahun wafat disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Sehingga Abbas bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu lak. Ya Rasulullah, apakah engkau bisa berikan manfaat kepada Abu Talib? Padahal Abu Talib sudah berusaha untuk melindungimu di dunia, bahkan dia marah karena apabila ada orang yang menyakitimu, maka dia paling marah dan ingin membela. Apakah engkau akan bisa berikan manfaat kepada Abu Talib pada hari kiamat, padahal dia mati kafir dan orang kafir masuk neraka, bahkan dikekalkan di dalamnya? Maka Rasul mengatakan, na'am huwa fi dhahdhahi min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi SAW, ya, dia berada di intip neraka yang paling dalam. Dalam riwayat, berada di atas gelombang neraka yang bergelombang-gelombang. Kalaulah bukan karena diriku, kata Rasul, tentu dia berada di intip neraka yang paling dalam. Itulah syafaat khusus yang diberikan Rasul kepada Abu Talib. Dan
syafaat-syafaat yang lainnya masih banyak. Di antaranya syafaat Nabi SAW, orang yang sudah dipastikan masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali Rasul yang berikan syafaat, akhirnya semua masuk surga, termasuk orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya. Ashabul A'raf juga mendapatkan syafaat Nabi SAW, termasuk orang yang sudah diponis masuk neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga karena syafaat Nabi SAW. Kemudian juga orang-orang yang sudah menjadi intip neraka, mereka sudah gosong, sudah terbakar dengan neraka, kemudian mereka pun dilempar ke narul hayah, ke sebuah sungai kehidupan, akhirnya mereka pun bisa masuk surga, dan begitulah seterusnya. Dan ingat bahwa syafaat tidak khusus kepada Nabi SAW. Seluruh para nabi akan berikan syafaat, para malaikat akan berikan syafaat, para ulama akan berikan syafaat, para syuhada akan berikan syafaat, orang-orang soleh akan berikan syafaat. Bahkan teman-teman kita di dunia dari kalangan orang-orang soleh juga akan berikan syafaat, termasuk juga anak akan berikan syafaat kepada orang tuanya. Al-Quran akan berikan syafaat, puasa akan berikan syafaat, dan secara umum amalan soleh akan berikan syafaat kepada para pelakunya. Bahkan ketika manusia meniti siratal mustaqim, dilihatnya banyak orang yang masuk ke dalam jahannam, maka orang-orang yang beriman yang melihat saudaranya masuk ke dalam jahannam, dan mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni surga meminta kepada Allah dengan mengatakan ikhwani ikhwani ya Rabb, saudaraku saudara kami ya Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu pergilah ke neraka, mana saudara-saudara? Akhirnya mereka pun pergi ke neraka, kemudian melihat saudara-saudaranya yang masih memiliki iman sebiji zarah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian mereka mengatakan kembali ikhwani ikhwani ya Rabb, saudaraku saudaraku ya Rabb. Akhirnya Allah mengatakan, kalau begitu pergi lagi kalian ke neraka, cari saudaramu. Maka kemudian dilihatnya saudaranya yang memiliki separuh iman, separuh biji zarah dari keimanan, maka dimasukkan ke dalam surga. Mereka tidak puas dan mengatakan ikhwani ikhwani ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan idhabu ilan nar, kalau begitu pergilah kepada neraka, cari lagi saudara. Maka kemudian mereka melihat ada saudaranya yang mungkin di bawah daripada biji zarah, atau di bawah daripada separuh biji zarah dari keimanan. Akhirnya Allah selamatkan mereka ke dalam surga. Sampai kepada seluruh para nabi sudah berikan syafaat, seluruh para malaikat berikan syafaat, seluruh para ulama, seluruh para syuhada, seluruh orang-orang saleh. Rupanya ada orang-orang yang di neraka yang tidak kebagian syafaat-syafaat itu. Yang tersisa hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmatnya lah kemudian orang-orang yang masih memiliki keimanan la ilaha illallah, Allah selamatkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat para nabi, para rasul, para malaikat dan orang saleh, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.